Oke. Halo, kita ketemu lagi. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke. Ya. Pada video ini akan dibahas tentang pasal-pasal perlindungan bagi pengusaha yang akan dibahas dalam dua seri video. Dan untuk seri ke-1 pada video ini akan membahas tentang tiga hal. Itu satu, pengaturan tentang pengunduran diri, resign. Resign bagi pekerja yang akan resign itu ada aturannya, tidak asal kabur begitu saja. Oke. Yang kedua adalah tentang PHK atas permintaan pekerja karena tuduhan pekerja telah melakukan hal-hal yang tidak membuat pekerja menjadi nyaman. Nah ini jarang terjadi, tapi ini ada diatur di dalam pasal 154A pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Yang ketiga adalah ini juga sangat terkenal istilah ini, azas no work no pay. Tidak ada pekerjaan, tidak ada pembayaran. Ya, jadi pekerja tidak hadir bekerja itu tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar kepada si pekerja pada hari itu. Ya, tapi ini dengan pengecualian tertentu. Dengan pengecualian tertentu, jadi tidak otomatis asal no work no pay saja, gitu ya. Oke. Baiklah, berikut pembahasan di video ini tentang tadi yang berjudul pasal-pasal perlindungan pengusaha yang akan dibahas dalam dua seri video, dan video ini adalah seri yang pertama. Baik, oke, kita mulai ya. Tampil di sana ya, itu ya, di sebelah kiri Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 Cipta Kerja pasal 154A huruf I. Ya. Huruf I berbunyi di sini, pekerja buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Jadi intinya adalah mengundurkan diri itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Tidak asal kabur saja. Merasa sudah tidak nyaman atau sudah dapat pekerjaan lebih bagus, kemudian ya sudah meninggalkan perusahaan begitu saja. Padahal masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, padahal masih ada proyek juga yang masih separuh jalan dan sebagainya. Nah, tentu bisa dibayangkan betapa perusahaan akan mendapatkan kesulitan kalau seseorang yang bekerja itu mengundurkan pergi begitu saja. Ada juga hal yang lain mengenai masalah ikatan dinas. Adalah lazim ya dalam hubungan kerja itu diadakan ikatan dinas antara pengusaha dan pekerja. Misalnya pengusaha berkehendak atau merasa perlu untuk meningkatkan eh, kompetensi Arifin, seorang pekerja namanya Arifin. Arifin dikirim ke Jepang misalnya untuk belajar tentang teknologi informasi misalnya ya, yang lebih canggih begitu. Nah, ini seringkali bahwa program seperti ini itu dilindungi dengan ikatan dinas. Artinya Arifin, katakanlah kuliah atau belajar di Jepang selama 2 tahun misalnya, dan itu adalah biaya perusahaan, tetapi kemudian Arifin wajib bekerja di perusahaan, tidak boleh keluar dalam waktu 5 tahun misalnya, ikatan dinas. Ya. Jadi harus tidak ada ikatan dinas kalau mengundurkan diri. Atau kecuali kalau ada ikatan dinas, ya harus membayar ganti ruginya, seperti itu. Dan yang ketiga, ya, tiga syarat ya mengundurkan diri, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Jadi tetap bekerja seperti biasa, ya kan? Tetap bekerja seperti biasa. Itulah perlindungan hukum bagi pengusaha yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah, nah ini lumayan seru. Ini jarang terjadi, tapi ini diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pada pasal 154A, pasal 154A. Oke. Nah, dimulai dari adanya pekerja mengajukan resign, mengundurkan diri. Nah, resign yang kali ini itu resign atau pengunduran diri karena si pekerja merasa tidak nyaman. Nah, di sebelah kanan ditulis di situ pasal 154A huruf G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. Ada 6 macam perbuatan di situ.
Ya, yang pertama misalnya angka satu, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja buruh. Nah, mungkin ya si pekerja itu merasa sekali atau beberapa kali diperlakukan seperti itu. Mungkin dianiaya, mungkin dihina secara kasar, atau diancam oleh pengusaha. Nggak nyaman kan bekerja seperti itu. Nah, yang kedua, membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya Arifin bekerja di bagian accounting, bagian pajak, tax ya. Nah, ketika membuat laporan perpajakan, perusahaan minta ini jangan-jangan ini dilaporkan lah, gak usah lah ini diam-diam aja. Nah, ini satu perbuatan melawan hukum ini gitu kan. Ya, ini bisa perbuatan pidana seperti ini. Nah, kemudian dibujuk. Tentu dalam hati si Arifin tidak nyaman yang seperti ini. Kalau itu sering-sering menjadikan si Arifin mungkin tidak betah lagi di perusahaan itu dan kemudian resign. Nah, resign yang seperti ini memang berhak atas pembayaran pesangon dan sebagainya. Tetapi nanti dulu, tunggu dulu. Kalau pengusaha itu uh, tidak terima, katakan pengusaha merasa difitnah, maka pengusaha bisa mengajukan hal ini ke pengadilan, gugatan ke pengadilan, untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Arifin itu benar. Nah, ketika diperiksa di pengadilan dalam pembuktian dan sebagainya, maka ternyata putusan pengadilan hubungan industrial menyatakan bahwa tuduhan Arifin itu tidak benar. Nah, kalau putusan pengadilan itu seperti itu, ya, nah ini bisa dilihat di pasal 154H huruf kiri, ya, maka bahwa menurut pengadilan perusahaan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Arifin, maka ganti sekarang. Nah, pembalasan dari perusahaan, maka pengusaha dapat mem-PHK Arifin ya, kan tanpa pesangon, tanpa pembayaran apa-apa ya, paling uang pisah dan uang penggantian hak, seketika itu juga dengan segala mudah. Ya, semacam pembalasan lah kira-kira begitu ya. Baik, jadi itulah pasal 154A huruf G dan huruf H terkait dengan mengundurkan diri dalam dengan kondisi yang tertentu ya, tidak pada lazimnya pada umumnya. Baik, tapi itu ada diatur dalam undang-undang. Kemudian eh, perlindungan yang ketiga bagi pengusaha adalah di sini yang sangat terkenal juga tentang azas no work no pay. Tidak bekerja, tidak ada pembayaran. Nah, di sini ya, di ayat 1 pasal 93 demikian. Nah, di ayat 2 di situ disebutkan pengecualian ya, dengan adanya pengecualian. Oke. Nah, di sini ditampilkan pada ayat 2 ada A, B, C, D, pengecualiannya, tapi sebenarnya itu sampai I ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan sebagainya. Jadi hanya sampai I, sampai D saja ditulis di situ. Oke. Nah, misalnya pekerja buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Kan pekerja tidak bekerja kan. Itu tidak bisa no work no pay, tapi itu no work with pay. Ya. Jadi tidak masuk kerja tapi tetap berupah. Kemudian juga di ayat 2 huruf B, pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Ini juga boleh tidak masuk 2 hari asal ada buktinya ya, penjelasannya dan sebagainya, dan itu tidak masuk tetapi tetap mendapatkan upah. Nah, jadi ini genap sudah ya, ada 3 macam perlindungan bagi pengusaha terkait dengan apa dalam hal ini yang pertama adalah mengenai apa resign itu ada syarat-syaratnya, jadi pekerja tidak bisa kabur begitu saja menghilang begitu kan. Yang kedua adalah dibolehkan atau dimungkinkan pekerja itu minta resign dan resign itu dengan pembayaran pesangon dan sebagainya dalam hal eh, pekerja merasa diperlakukan yang tidak nyaman ya, misalnya dihina secara kasar, kemudian dibujuk, diminta untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan sebagainya. Ya. Tetapi ada pembalasan juga dari perusahaan. Kalau ternyata itu tidak terbukti di pengadilan, maka perusahaan dapat langsung membayar yang bersangkutan dan tanpa pembayaran pesangon apapun. Begitu. Oke, baik. Yang ketiga adalah asas no work no pay. Pada dasarnya tidak ada pekerjaan, tidak ada upah, tapi ada juga pengecualian. Nah, kalau tidak bekerja karena sakit ya dengan upah dong. Oke. Baik, itulah apa bahwa eh, di dalam
undang-undang kerajaan. Apakah itu Undang-Undang 13 tahun 2003, apakah itu Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja, banyak sekali pelindungan pasal-pasal yang berisikan pelindungan bagi pekerja. Tetapi ada juga pasal-pasal yang isinya adalah melindungi kepentingan pengusaha. Baik, nanti akan disampaikan juga video yang kedua tentang hal yang sama untuk lebih melengkapi. Oke, tunggu tanggal mainnya video kedua tentang hal yang sama ya untuk melengkapi dari yang video ke satu ini. Oke, baik sampai di sini semoga bermanfaat. Sebagaimana pesan saya selalu senantiasa akan silakan dibagikan video ini ke teman-teman agar teman-teman juga bisa kebagian mendapatkan pengetahuan tentang hal ini. Oke, ya, ya. Oke, sampai di sini, sampai ketemu lagi pada video yang berikutnya. Tetap sehat, tetap sukses, dan bahagia selalu. Amin, amin. Oke, sampai di sini ya. Ya, ya, ya.